Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Rektor Universitas Sidar, yang saya hormati Bapak Ibu Dekan Fakultas Universitas Sidar, yang saya hormati dosen tenaga pendidik Universitas Sidar, serta para hadirin, rekan-rekan mahasiswa Universitas Sidar yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di aula Universitas Sidar ini untuk memperingati acara peringatan Hari Pendidikan Nasional dengan keadaan sehat walafiat. Sebelumnya saya sampaikan terima kasih kepada rekan-rekan panitia yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk mengisi sesi pidato dalam acara peringatan Hari Pendidikan Nasional ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Khalifah Nia Zulfani. Saya alumni dari Universitas Sidar, tepatnya di program studi ilmu komunikasi tahun 2019. Saya sangat bersyukur bisa berada di hadapan para hadirin sekalian untuk menyampaikan pidato mengenai peringatan Hari Pendidikan Nasional ini dengan tema berpikir kreatif dan kritis bagi mahasiswa. Para hadirin, sebelumnya saya mau bertanya, saya menyapa para hadirin ini apakah boleh dengan para hadirin saja atau teman-teman atau adik-adik? Teman-teman. Baik, teman-teman saja ya. Teman-teman, sesuai dengan tema dari peringatan Hari Pendidikan Nasional ini, yaitu berpikir kritis dan kreatif bagi mahasiswa, saya akan menyampaikan pidato mengenai bagaimana cara kita melatih diri kita, terutama sebagai mahasiswa, untuk menjadi memiliki pemikiran yang kritis dan kreatif. Sebelumnya, saya mau menjelaskan mengenai pengertian dari berpikir kritis dan kreatif itu sendiri. Yang pertama, berpikir kritis merupakan cara berpikir di mana seseorang ketika memperoleh informasi, seseorang tersebut menganalisis informasi tersebut dengan segala aspek yang sekiranya dapat untuk digunakan menganalisis dari informasi tersebut. Selanjutnya, berpikir kreatif secara singkatnya yaitu berpikir dengan cara yang berbeda dari cara pandang terhadap sesuatu itu pada umumnya. Nah, apa sih sebenarnya keuntungan dari memiliki pemikiran yang kritis dan kreatif, terutama bagi mahasiswa? Yang pertama, keuntungan dari kita memiliki pemikiran yang kritis dan kreatif, terutama bagi mahasiswa, adalah dapat memiliki alternatif jawaban atau ide yang lebih banyak dibandingkan dengan cara berpikir yang biasa saja. Teman-teman mahasiswa ini kan tentunya banyak mengerjakan tugas ya. Nah, dengan memiliki cara berpikir yang kritis dan kreatif, teman-teman bisa memiliki lebih banyak alternatif jawaban dari mengerjakan tugas tersebut. Contoh sederhananya seperti itu. Yang kedua, manfaat dari memiliki pemikiran yang kritis dan kreatif bagi mahasiswa yaitu teman-teman bisa lebih mudah memaknai atau menghargai persepsi dari orang lain, sehingga meminimalisir terjadinya miskomunikasi atau salah persepsi. Selanjutnya, manfaat dari memiliki pemikiran yang kreatif dan kritis ini adalah kita tidak mudah tertipu oleh hal-hal sederhana. Misal, terutama di era seperti ini, era globalisasi, era modernisasi, banyak sekali berita-berita yang tersebar di internet ya teman-teman, seperti yang kita ketahui. Nah, dengan memiliki cara berpikir yang kritis dan kreatif ini, teman-teman bisa menganalisis, memikirkan apakah suatu berita itu benar atau berita itu salah. Begitu contoh sederhananya. Teman-teman yang berbahagia, sebenarnya manfaat memiliki pemikiran yang kritis dan kreatif ini sangat banyak. Nah, lalu bagaimana kita sebagai mahasiswa bisa melatih pemikiran kita menjadi kritis
dan kreatif ini. Teman-teman mahasiswa yang berbahagia, di sini saya akan memaparkan beberapa cara yang dapat kita lakukan agar kita dapat memiliki pemikiran yang kritis dan kreatif. Yang pertama, yaitu teman-teman tanamkan dalam pikiran teman-teman pemikiran atau mindset yang positif. Mindset adalah aset bagi teman-teman. Jadi, memiliki mindset yang positif merupakan hal yang penting dalam teman-teman selanjutnya untuk memiliki pemikiran yang positif. Yang maksud saya yang kritis dan kreatif. Yang selanjutnya teman-teman, yang kedua, yaitu teman-teman menambah wawasan dan pengetahuan teman-teman dengan banyak membaca dan memperhatikan lingkungan sekitar. Dengan banyak membaca, kita bisa membuka wawasan kita akan hal-hal baru, serta menambah pemikiran kita menjadi lebih baik dari sebelumnya. Memerhatikan hal-hal yang ada di lingkungan sekitar kita secara seksama juga dapat membantu kita untuk memiliki pemikiran yang kritis dan kreatif. Sehingga dengan mengamati hal-hal yang ada di sekitar kita bisa tahu apakah hal tersebut itu sekiranya tepat untuk dilakukan, atau kita juga bisa melakukan hal-hal yang dapat membantu dan memberikan manfaat bagi lingkungan sekitar kita begitu. Selanjutnya teman-teman, yang ketiga, cara kita agar memiliki pemikiran yang kritis dan kreatif, yaitu teman-teman memiliki koneksi atau menambah jaringan pertemanan teman-teman dengan lebih banyak orang. Dengan memiliki jaringan pertemanan yang luas, menambah koneksi dari diri kita sendiri, begitu kita bisa mengetahui bagaimana antara seseorang dengan orang yang lain itu memiliki pandangan yang berbeda terhadap satu hal. Dengan kita mengetahui seseorang A dan seseorang B memiliki pandangan yang berbeda itu, kita bisa menambah wawasan kita. Bagaimana suatu hal itu bisa dipandang berbeda oleh orang yang berbeda pula. Itu bisa meningkatkan cara kita berpikir secara kritis dan kreatif. Selanjutnya teman-teman, cara melatih pikiran kita menjadi kritis dan kreatif, yaitu teman-teman maksud saya mulai mencoba untuk keluar dari zona nyaman. Zona nyaman itu membuat pemikiran kita ya hanya di itu saja, padahal itu saja. Dengan kita keluar dari zona nyaman, kita bisa tahu apa hal-hal baru yang ada di luar sana. Misalnya, teman-teman ini mengaku kalau dirinya itu introvert atau penyendiri begitu ya. Cobalah teman-teman untuk melatih pemikiran kritis dan kreatif kita. Cobalah untuk bergabung ke forum-forum diskusi, atau misalnya ketika ada kelas, teman-teman coba untuk mengangkat tangan dan bertanya atau menanggapi pertanyaan dari teman-teman atau dosen pengajar kalian begitu. Sehingga dengan menantang diri kita keluar dari zona nyaman, kita bisa memiliki perspektif yang berbeda, cara pandang yang berbeda, dan menambah pengetahuan kita juga. Sehingga berpikir kritis dan kreatif itu menjadi lebih mudah untuk kita. Seperti itu. Lalu yang selanjutnya, kita bisa melatih cara kita berpikir dengan tetap rendah hati. Nah, yang saya sampaikan ini adalah yang terakhir dari saya, tetapi sebenarnya masih banyak lagi. Hanya saja ini penting untuk diketahui bahwa untuk memiliki pemikiran yang kritis dan kreatif, kita perlu tetap bersikap baik atau beretika. Karena dengan etika, dengan memiliki sikap yang baik, kita bisa menerima lebih banyak
hal dari yang kita daripada kita memiliki sikap misalnya seperti tinggi hati, seperti itu ya teman-teman. Karena ketika seseorang menuntut ilmu, seseorang tersebut harus memiliki sikap rendah hati, yang mana mau menerima informasi atau hal-hal baru sehingga dirinya itu terupgrade atau terangkat derajatnya dari yang ada sebelumnya. Begitu dari teman-teman, melatih cara kita berpikir kritis dan kreatif seperti yang saya sampaikan sebelumnya itu tidak terjadi secara instan. Itu perlu dilatih dan perlu konsistensi dari teman-teman untuk memperoleh cara berpikir kritis dan kreatif tersebut. Namun, kita juga perlu mencoba belajar sedikit-sedikit untuk mulai memperbaiki cara berpikir kita seperti cara-cara yang saya sebutkan tadi sebelumnya. Teman-teman hadirin yang berbahagia, saya rasa cukup sekian penyampaian dari saya. Semoga bermanfaat bagi kehidupan teman-teman dan kita semua. Terima kasih telah memperhatikan penjelasan dan pidato dari saya hingga saat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.